Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembahasan kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas sebuah kandang yang memang usianya sudah berpuluh-puluh tahun untuk bagian-bagian kandangnya. Nah, untuk selengkapnya mari kita lihat video berikut ini. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah kandang domba yang memang sudah sangat lama. Kandang ini kurang lebih umurnya sekitar 20 tahun, terbuat dari bahan kayu jati untuk sebagian besarnya. Untuk ukuran kandangnya yang pertama ini karena khusus untuk jantan jadi tidak terlalu lebar, yaitu untuk ukuran lebarnya sekitar 80 cm dan panjang ke belakangnya itu berkisar 120 cm. Nah, untuk bagian pakan ini ukuran atasnya kurang lebih 40 cm dan bawahnya itu 25 sampai 30 cm, tergantung dari kebutuhan ataupun keperluan teman-teman dalam memelihara. Ini bisa disesuaikan dengan penambahan kayu ataupun yang lainnya. Kemudian yang tidak boleh lupa yaitu tempat untuk menyimpan rumput seperti ini, karena kalau tidak disimpan dengan bagus, rumput yang sudah diambil itu masih banyak mengandung kadar air sehingga tidak bagus ataupun tidak baik diberikan ke ternak secara langsung. Nah, sehingga perlu disimpan terlebih dahulu seperti ini ya. Ini selain untuk mengurangi kadar air, juga bisa menjaga ternak dari penyakit blot ataupun kembung. Untuk bagian alur lantai masih tetap menggunakan alur yang pendek. Kenapa menggunakan alur yang pendek seperti ini? Karena pemeliharaannya sedikit dan ternak jantan itu bobotnya lebih besar dibandingkan dengan betina, sehingga untuk penggantian secara berkala dari lantainya itu bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Nah, untuk jarak antar lantainya yaitu berkisar antara 2 sampai 3, menyesuaikan dengan kaki dari ternak domba itu sendiri. Jika ternak kecil maka diusahakan lebih rapat, tetapi ketika sudah besar maka diusahakan ininya diperbesar juga, karena akan berbanding lurus dengan kotoran yang dihasilkan. Nah, bisa kita lihat ya, dan itu masih banyak kotoran-kotorannya. Nah, untuk tempat pakan ini menggunakan alas bambu. Ini tadi bisa disesuaikan dengan penambahan bambu kembali, karena kalau di masyarakat kita cari yang mudah dan efisien dan murah juga. Untuk hal-hal yang sifatnya harus diganti secara berkala, berbeda dengan tihang yang tadi yang terbuat dari jati, itu memang ditujukan untuk skala umur panjang, jadi menggunakan bahan yang sangat bagus. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian atap. Pada bagian atap kita bisa lihat di sana, ini terbuat dari atap asbes. Kurang lebih ini ukuran kandangnya yaitu sekitar 4 meter dan menggunakan asbes kurang lebih 7 ya, 7 kali 8, kurang lebih 7 sampai 8 asbes ya. Untuk satu bagian ini terdapat kiri kanan. Jadi kalau satu bagiannya 7, bagian kanan 7, kiri juga 7, berarti kurang lebih sekitar 14 buah. Nah, untuk struktur atapnya memang didesain seringan mungkin, karena ini untuk meminimalkan dari berat atap. Jadi yang penting kuat, kokoh, tetapi dan bisa melindungi ternak, tapi tidak memerlukan banyak bahan ya. Oh ya, satu lagi hampir lupa. Di sini kita lihat pada bagian kandang memang ada yang lebih longgar, yaitu pada bagian kanan, kemudian yang pada bagian kiri itu lebih kecil. Nah, ini sebagai salah satu contoh di mana ketika ternak itu lebih besar, maka pada bagian tempat pakan, nah ini diusahakan lebih lebar ya. Tetapi ketika
andak dombanya itu masih kecil, maka ditambahkan lagi penyekat seperti ini. Ini bertujuan untuk menghindari ternak domba ini keluar dari kandang sana menuju ke tempat pakan. Jadi memang ini disesuaikan sesuai kebutuhan ya, sama seperti tadi tempat pakan. Memang untuk tempat pakan itu ada salah satunya itu penyesuaian. Ada standar bakunya, tetapi ketika ternaknya lebih kecil, maka diusahakan tempat pakannya juga disesuaikan ya. Kemudian bagian kandang juga sudah, atap juga sudah. Mari kita lanjut ke bagian pondasi ataupun bagian tatakannya. Nah, untuk tatakan sebetulnya ini tinggi, tetapi karena banyaknya kotoran ternak jadi akan semakin pendek ya, ataupun akan lebih pendek sesuai dengan lamanya ternak itu tinggal di sini ya. Lebar dari tatakan ini kurang lebih sekitar 25 cm dari material coran ya teman-teman. Jadi ini bukan batu cadas, karena kalau untuk batu cadas berawal dari pengalaman itu kurang awet ya untuk zaman yang sekarang, sehingga penggunaan ataupun ketika kita membuat sendiri dari batu tatakan ini diusahakan ini bisa lebih awet, jadi tidak banyak mengeluarkan biaya untuk pergantian pondasi. Karena memang kalau pergantian pondasi batu tatakan seperti ini susah ya, jadi perlu material yang sangat bagus. Untuk bagian depan ini adalah bagian samping dari tempat pakan. Kemudian yang depan ini ada tempat penyimpanan untuk pakan. Kemudian ke bagian bawah lagi ada tatakan yang lebih kecil. Nah, antara tatakan ini kurang lebih sekitar 30 cm. Ini ditujukan untuk menahan ataupun mencegah rayap naik, tetapi tetap fungsinya yaitu untuk menopang bagian depan dari kandang. Nah, sedangkan untuk bagian bawah ataupun belakang ini yang tadi, tatakan yang tadi ya, yang berukuran 100 cm, sama dengan yang ini juga ya. Nah, sekian dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.